ilmu itu kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Kepada Bapak Asril, silakan untuk membuka kajian ini. Tafadhol, Pak. Tunggu sebentar. Saya sepertinya keluar lagi sebentar ya, Ustaz. Oke. Pak Asril, Kok nggak bunyi sih? Pak Asril, silahkan. Nggak, itu tadi udah mulai. Pak Asril, silahkan langsung bicara. Ya, Langsung. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada sore hari yang barokah ini kita kembali dapat bersama-sama berkumpul untuk menuntut ilmu bersama pada kajian Majelis Ta'lim Hasanah Nurul Iman yang insya Allah akan rutin diadakan pada tiap hari Jumat sore minggu pertama setiap bulannya. Telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Susilo Hafizullah yang akan membawakan materi membahas buku 1000 Amalan Sunnah sehari semalam. Saat ini alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita tanpa memperpanjang waktu. Mari kita mulai kajian dengan tetap memperhatikan adab menuntut ilmu dan mari kita mengikat ilmu dengan mencatatnya. Tafadhol maskura ya Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah memperjumpakan kita di majlis yang mulia ini. Insya Allah kita akan mengkaji kajian yang kita meneruskan tentang 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, yang akan kita lanjutkan hari ini masuk pada bab sunnah ketika pergi menuju ke masjid. Insya Allah semoga kajian ini membawa manfaat bagi kita, menambah ilmu, wawasan, dan meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Dengan petunjuknya kita bisa tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, mari sama-sama kita buka yang memiliki kitab. Kita buka halaman ke-31, sunnah ketika pergi ke masjid. Seorang laki-laki berjamaah sholatnya di masjid. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib jika tidak memiliki uzur. Sebagian ulama yang lain mengatakan
Tidak sampai kepada wajib, tapi sunnah muakkad. Apapun hukum yang ditetapkan oleh para ulama, sekarang kita merujuk kepada bagaimana Allah berfirman, bagaimana Rasulullah SAW bersabda. Adapun kemudian ditetapkan hukumnya, sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Akan tetapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan bukan sunnah. Minimal sunnah. Bahkan jumhur telah mengatakan sunnah muakkad. Yakni sunnah yang sangat dipentingkan, yang sangat-sangat dipentingkan. Dalil bahwa seorang laki-laki diperintahkan untuk berjamaah ke masjid diantaranya surat Al-Hajj, surat 22, ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'al Afwan, sepertinya tadi ada gangguan. Iya, sekarang udah kembali Ustaz. Sudah tersambung kembali? Sudah Ustaz. Baik, afwan. Kembali ke surat 22 tadi, yakni surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah kepada Allah, Rabbmu. Wa'budu rabbakum, hanya Rabbmu yang kamu sembah. Beribadahlah, sembahlah Allah, Rabbmu. Waf'alul khaira, dan berbuat kebaikan-kebaikan. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ada perintah agar kita di sini senantiasa rukuk sujud. Apakah rukuk sujud itu kita lakukan sendiri? Yang dimaksud rukuk dan sujud adalah salat. Dan di mana laki-laki itu rukuk dan sujud? Maka kita bisa lihat Al-Baqarah ayat ke-43. Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salat, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raqi'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di situ ada perintah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Ada perintah seorang hamba untuk sholat berjamaah, rukuk bersama-sama. Maka saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang sunnah pergi menuju ke masjid, kita lihat dulu kedudukan seorang hamba dalam rangka ibadah ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan Allah, maka hamba itu akan mendapatkan keberuntungan. Hamba itu akan mendapatkan kemenangan. Untuk itu, kita harus yakini bahwasanya sholat berjamaah ke masjid itu jauh lebih utama. Bisa dilihat di kitab Bulughul Maram, hadis nomor bab pertama tentang sholat berjamaah. Hadis nomor 423. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jama'ati afdalu min salatil afdha bi 27 darajah.
Salatnya orang yang berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada orang yang salatnya sendirian. Orang yang salatnya sendiri itu 1 derajat. Orang yang salatnya berjamaah 27 derajat. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 26. Intinya jauh lebih baik daripada orang yang salatnya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW perintahkan di hadis berikutnya, yakni yang di nomor 426-nya, di situ dikatakan, diperintahkan agar seseorang sholat berjamaah, jangan sampai meninggalkan sholat jamaah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi yang jiwaku di genggamannya, laqad hamamtu an amara bihatabi fayahtatab summa amra bis-salah fayu'adzana laha summa amara rajulan fayu'amman nas. Ingin rasanya demi Allah yang diriku di genggamannya, ingin rasanya aku menyuruh mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul banyak. Kemudian aku perintahkan salat. Aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang banyak. Kemudian apa yang terjadi saat itu? Fa'aharqa alaihim buyutahum. Lalu apabila aku lihat, ternyata ada orang-orang yang summa akhalifu ila rijal la yashhaduna salat. Laki-laki yang tidak menuju ke masjid salatnya, yakni tidak salat berjamaah, maka Rasul katakan, fa'aharqu alaihim buyutahum. Niscaya akan aku bakar rumah-rumah mereka. Akan aku bakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadih law ya'lamu ahaduhum annahu yajid 'arqan saminan aw mirmatain hasanatain. Demi Allah yang jiwaku di genggamannya, sekiranya orang-orang tahu bahwasanya dia salat berjamaah itu akan mendapatkan yakni daging dengan tulang paha yang sangat gemuk atau daging rusuk yang sangat gemuk, maka niscaya mereka akan mendatangi la syahidal isya, akan mendatangi salat berjamaah, terutama salat isya berjamaah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muttafaqun alaih, dan lafaz ini bagi Imam Bukhari. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, subhanallah. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan agar kita laki-laki datang sholat menuju ke masjid. Seorang laki-laki tanpa ada uzur syar'i, maka sholatnya adalah wajib datang menuju ke masjid. Tapi memang berat, apalagi sholat Aisyah, apalagi sholat subuh. Maka di hadis berikutnya yang nomor 427 dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau jabwan. Andai kata mereka tahu apa yang terkandung, yakni kebaikan apa yang ada pada kedua sholat itu, mereka pasti akan datang menuju sholat berjamaah ke masjid, meskipun harus dengan merangkak. Tapi inilah manusia, terkadang betapa berat untuk datang menuju ke masjid. Maka dengan dalil ini, ayat Al-Quran tadi, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Baqarah ayat 43, kemudian hadis tadi telah disebutkan, hadis nomor 426, bahwasanya sholat berjamaah ke masjid itu, sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian utama mengatakan wajib. Kecuali bagi orang-orang yang ada uzur, maka tidak diwajibkan. Tapi sebagian ulama pula mengatakan tidak sampai kepada wajib, hanya sunnah mu'akkad. Sebab ancaman Rasul hendak membakar rumah tidak sampai dibuktikan dengan dibakar, hanya sebuah peringatan. Andai kata itu wajib, pasti dibakar beneran. Apapun hukumnya, ada yang mengatakan hanya sunnah. Saudaraku sekalian, meskipun itu hukumnya sunnah,
tidak sepantasnya seorang laki-laki tanpa uzur meninggalkan sholat berjamaah. Sebab ada seorang buta meminta izin kepada Rasul untuk sholat berjamaahnya ditinggalkan. Dia sholat di rumah karena buta, tidak punya penuntun. Rasulullah SAW kemudian awalnya membolehkan, tapi kemudian Rasulullah tanya, apakah kamu mendengar adzan? Ya, maka diperintahkan, datangi. Datangi. Hadis berikutnya yang nomor 428. Dari Abu Hurairah. Diceritakan di sini. Abu Hurairah bercerita, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, ada seorang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqal. Seorang buta itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang buta itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang buta dan aku tidak punya penuntun, orang-orang yang menuntunku untuk menuju ke masjid. Maka minta izin agar tidak sholat ke masjid. Apa yang terjadi kemudian? Farahhasa lahu. Rasul memberikan rukhsah. Rasul memberikan keringanan untuk tidak mengapa seorang laki-laki buta tidak sholat berjamaah ke masjid. Falamma walada'a. Ketika laki-laki itu telah berpaling meninggalkan Rasul, dipanggil lagi laki-laki itu oleh Rasul, diseru oleh Rasulullah. Faqala, kemudian Rasul bersabda, hal tasma'un nida bis salat? Apakah kamu mendengar azan untuk salat? Qala na'am. Maka laki-laki buta itu mengatakan, ya, aku mendengar azan. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa'ajibu. Penuhi. Datangi sholat jamaah karena Anda dipanggil oleh Allah untuk sholat ke masjid. Adakah seruan Allah, panggilan Allah seorang hamba untuk sholat di masjid? Ya, ada. Ya, ada. Seorang hamba diperintah oleh Allah supaya datang menuju ke tempat sholat. Kita bisa lihat surat 8, surat Al-Anfal, ayatnya ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah jika Allah memanggilmu. Seruan Allah dan Rasulmu, jika Allah dan Rasulmu memanggilmu, idza ta'akum lima yuhyikum, untuk memberikan kehidupan bagimu, membawa kehidupan untukmu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah membatasi hati seorang hamba dengan seorang hamba. Seorang manusia dibatasi oleh Allah dengan hatinya. Yakni hatinya itulah yang kemudian memutuskan apakah dia hendak menuju ke panggilan Allah atau tidak. Panggilan ini Allah seru untuk orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah. Penuhilah, maksudnya apa? Datangi. Lillahi walir rasul, yakni apa? Perintah Allah dan Rasulnya, seruan Allah dan Rasulnya, idza da'akum, apabila dia, yakni Allah, melalui Rasulnya menyeru kamu. Lima yuhyikum, kepada sesuatu yang memberi kehidupan bagimu, kehidupan dunia dan akhiratmu, ingin nikmat. Seruan Allah penuhi. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah membatasi seorang manusia, seorang hamba dengan hatinya. Hati seorang hamba yang memutuskan apakah memenuhi seruan Allah atau tidak. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya, kepada Allah, semua kita akan dikembalikan, kita akan dikumpulkan. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dari sini jelas, apabila ada seruan, itu sesungguhnya seruan Allah dan Rasul. Tapi Ustadz, itu kan suara muadzin di masjid. Yang nyuruh muadzin itu Rasul. Yang nyuruh Rasul itu Allah. Berarti mendengar suara muadzin, Anda mendengar seruan Allah dan Rasulnya. Silakan buka hadis nomor 211, Bulughul Maram.
Hadis nomor 211 Bulughul Maram dari Malik bin Khuwairith, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadakum. Apabila telah datang waktu salat, telah hadir waktu salat, apabila telah tiba waktu salat, maka diperintahkan supaya apa? Hendaklah seorang kamu azan. Azan, apa itu artinya azan? Menyeru, memanggil. Memanggil siapa? Menyeru kamu untuk kamu semuanya. Seorang penyeru azan. Menyeru siapa? Semua manusia umat Islam laki-laki untuk memenuhi panggilan Allah. Dan tadi surat 8 ayat 24 Allah telah katakan, jika kamu mendengar panggilan Allah dan Rasulnya, penuhi. Dari dalil-dalil ini jumhur ulama telah sepakat wajib hukumnya sholat jamaah ke masjid. Tapi wajibnya tidak mutlak, akan ada rukhsah bagi orang-orang yang tidak mampu menuju ke masjid. Ada rukhsah bagi orang-orang yang tidak mampu menuju ke masjid. Orang yang sedang safar dalam perjalanan, di mana mereka mendapatkan rukhsah. Orang-orang yang sedang sakit, mereka mendapatkan rukhsah. Orang-orang yang dalam keadaan yang betul-betul melayani pelayanan masyarakat yang saat itu tidak mungkin tidak, kecuali harus dilaksanakan. Itu pun ada rukhsah. Seperti maaf, pilot pesawat, supir bus umum atau kereta dan angkutan umum di saat itu mendengar adzan, tapi dia sedang mengantarkan penumpang. Qadarullah sedang di jalan. Maka dalam hal seperti ini, rukhsah yang semoga dimaafkan apabila dia tidak ke masjid. Karena Rasulullah SAW telah memberikan itu. Tapi apabila tidak ada alasan syar'i, terutama alasan syar'i itu adalah sakit, apabila seorang hamba sehat, tidak sakit, kemudian dia tidak menuju ke masjid, apa yang terjadi? Orang itu dikatakan Rasulullah SAW munafik. Maka dikatakan tadi, sholat yang paling berat adalah sholat bagi orang munafik. Sholat berjamaah, terutama Isya dan subuh. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Daruqutni dan Ibnu Hibban. Dan Hakim mengatakan dengan ini adalah syarat Muslim. Hadis nomor 429 di kitab Bulughul Maram. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Dari mana saat? Bagaimana kata Abdullah bin Abbas menggambarkan tentang Nabi SAW bersabda? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Sami'an nidaa falam ya'ti. Man sami'an nidaa, barang siapa yang mendengar adzan, falam ya'ti, lalu tidak mendatangi. Adzan itu ingat seruan, suaranya suara manusia muadzin, yang nyuruh muadzin adalah Allah. Rasulullah tadi, karena Rasul mengatakan tadi di Bulughul Maram 211, apabila masuk waktu sholat, hendaklah menyeru adzan salah seorang di antara kamu. Ternyata ada orang adzan, kita mendengar adzan. Lalu, fala sholatala. Lalu kemudian falam yati, dia tidak mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, padahal mendengar adzan. Apa kata Rasulullah? Fala sholatalahu illa min uzur. Maka tidak ada sholat baginya kecuali uzur, kecuali karena lantaran uzur. Ada uzur syar'i yang tidak mengapa tidak ke masjid. Tapi enggak punya uzur syar'i, tidak ke masjid, maka dikatakan la sholata lahu, tidak ada sholat baginya. Maknanya apa? Sholatnya hanya gugur kewajiban, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara sekalian, dari dalil-dalil ini, para ulama telah sepakat, sholat berjamaah itu begitu utama. Sholat berjamaah itu selayaknya jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Wallahu a'lam, dari hadis tadi, sebagian ulama telah sepakat, hukumnya adalah wajib bagi yang tidak punya uzur, sebagian lagi mengatakan sunnah mu'akkad. Apapun ketetapan hukumnya, tapi sudah jelas dalil-dalil mengatakan, Rasul perintahkan seorang laki-laki berjamaah ke masjid. Apa keutamaan bagi laki-laki yang menuju ke masjid?
Mari kita sekarang bahas hadis-hadisnya. Mari kita buka halaman ke-31, hadis yang pertama. Bersegera menuju ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awal." Barang siapa seandainya manusia mengetahui keutamaan panggilan sholat, yakni keutamaan memenuhi panggilan sholat, ketika dengar adzan lalu dipenuhinya panggilan itu. Kemudian apa? Was-saffal awal. Langsung dia datang paling pertama sehingga menempatkan dirinya pada saf yang paling awal. Summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi. Kemudian setelah dia datang ke masjid, ingin duduk di saf paling awal, ingin berdiri di saf paling awal, tetapi tidak mendapatkan kecuali harus dengan diundi. Tahamu alaihi. Sungguh mereka pasti akan membuat undian. Bayangkan, untuk mendapatkan saf pertama harus diundi. Itu mereka mau untuk diundi. Maaf, zaman sekarang. Boro-boro pakai undian. Gratis, nggak usah pakai undian. Tapi terkadang manusia malas untuk melaksanakan itu. Maka subhanallah, di sini Rasul mengatakan, seandainya manusia mengetahui keutamaan panggilan azan, yaitu tadi yang sudah kita uraikan di depan dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis. Lalu mereka mendahu bahwasanya bagaimana utamanya saf paling depan. Kemudian sampai di masjid mereka nggak mendapatkan itu kecuali harus diundi. Pasti mereka mau diundi. Yang penting saya menang undian untuk dapat saf paling pertama. Allahu Akbar. Sekarang nggak usah diundi, dia sudah datang. Bukannya nyari saf yang paling depan, malah nyari safnya yang di belakang, nyender dan seterusnya. Padahal saf paling depan itu luar biasa. Sampai-sampai kalau toh harus diundi, mereka pun mau untuk diundi. Walau ya'lamuna ma fitahjiri lastabaqu ilaih. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera datang menuju ke masjid, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Niscaya mereka akan berlomba-lomba. Kalau tahu bahwa mereka melangkah ke masjid itu betul-betul memiliki keutamaan, maka mereka akan berlomba-lomba. Subhanallah. Berlomba-lomba untuk apa? Datang menuju ke masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Dan apabila seorang laki-laki mengetahui bahwasanya keutamaan sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah di masjid, niscaya mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Inilah yang terjadi. Ini sudah kita uraikan tadi di hadis nomor 426 tentang yang Rasulullah hendak membakar rumah seseorang. Betapa Rasulullah SAW perintahkan. Maka di sini tahjir kita diperintahkan untuk bersegera menuju ke sholat, sebab orang yang menuju ke tempat sholat segera apabila telah sempurna, telah datang waktu sholat wajib, segera dia kemudian duduk dengan sempurna. Sesudah itu langsung sholat musuh mungkin. Subhanallah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan gugurkan kesalahan dan dosa-dosanya. Rasulullah SAW menyampaikan itu. Coba kita lihat, silakan Ibu buka hadis Sahih Muslim 181. Sahih Muslim hadis nomor 181. An Uthman ibnu Affan. Dari Uthman ibnu Affan, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man tawaddu'a lis-shalah. Barang siapa yang berwudu untuk salat, fa asbaghal wudu, kemudian segera menyempurnakan wudunya, summa masya ila shalah maktubah, kemudian dia segera salat untuk melaksanakan salat wajib. Salat wajib di mana? Yakni fasalaha ma'an nas au ma'al jamaah au fil masjid. Dia segera sholat bersama manusia, berjamaah dengan manusia, dengan orang banyak,
di masjid, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni baginya dosa-dosanya. Subhanallah, saudara sekalian. Dijamin oleh Allah digugurkan dosa-dosanya jika seorang laki-laki berwudu sempurna di rumah, setelah mendengar adzan segera datang ke masjid, sholat fardu berjamaah bersama imam dan orang banyak di masjid. Maka pantas tadi Al-Baqarah 43, apa perintahnya? Diperintah untuk warka'u ma'ar raqiin wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Tegakkan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Berarti ruku itu jangan sendirian di rumah. Kalau nggak ada uzur, bersama ma'ar raqiin, orang-orang yang ruku. Berarti seperti yang Rasul sampaikan ini, hadis 181 Sahih Muslim. Segera berjamaah menuju ke masjid, sholat berjamaah bersama orang banyak, bersama dengan imam. Maka Allah ampuni dosa-dosanya. Seperti itulah orang-orang yang melaksanakan sholat ke masjid. Lihat hadis berikutnya yang nomor 182. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatul khamsa, dari salat ke salat yang 5 waktu, wal jumu'ati ilal jumu'ah, dari salat Jum'ah menuju ke salat Jum'ah, kafaratul lima bainahunna, maka akan menggugurkan dosa-dosa yang terjadi antara semuanya itu. Malam tughsyal kabair, selama tidak diperbuat dosa-dosa besar, maka seluruh dosa-dosa yang kecil melalui sholat yang 5 waktu, melalui sholat dari Jum'ah ke Jum'ah, yakni sholat Jum'ah, dan semua itu dilakukan di masjid, maka dia akan mendapatkan keutamaan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa Allah telah memberikan kepada kita. Subhanallah. Apa itu? Keutamaan yang luar biasa, saudara sekalian. Maka mari, tunaikanlah salat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur. Jika tidak ada uzur, wajib seorang laki-laki menuju ke masjid. Kita lanjutkan. Poin kedua. Ini adabnya. Adab seorang hamba apabila menuju ke masjid. Poin kedua, halaman berikutnya. Berdoa ketika menuju ke masjid. Berdoa ketika menuju ke masjid. Ini ada footnote-nya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau di kitab Sahih Muslim itu tersebut cukup panjang hadisnya di nomor 737. Itu adalah dari sahabat Abdullah bin Abbas ketika beliau bermalam di rumah bibinya beliau Maimunah, istri Rasulullah SAW. Diceritakan sholat malam, bangun di waktu malam, seterusnya sampai kemudian sholat malam, bahkan ikut Rasulullah berjamaah. Setelah itu Rasulullah berbaring, kemudian tiba waktu subuh, adzan. Setelah itu Rasulullah kemudian sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Setelah itu beliau berjalan menuju ke masjid, beliau berdiri. Saat mau ke masjid itulah beliau membaca doa ini. Boleh dibaca di rumah, di saat menuju ke masjid, atau boleh dibaca ketika keluar menuju ke masjid. Inilah dia doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi waj'alni fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'dhini nura. Ini doa yang Rasul minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah untukku di dalam hatiku punya cahaya, dalam lisanku ada cahaya, dan jadikan untukku ya Allah di dalam pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya. Waj'al min khalfi nura, jadikan di depanku cahaya, di sebelah belakangku juga cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Ya Allah, besarkanlah, berikanlah cahaya itu untukku. Ini sebuah doa yang sangat indah, di mana Rasul selalu membaca doa ini di saat beliau hendak menuju ke masjid. Kapan dibaca? Rasul membacanya ketika di rumah, saat beliau berdiri beranjak mau ke masjid.
Lalu bagaimana kita? Boleh kita baca di rumah. Ustadz, kalau saya ke masjidnya sebelum masuk waktu adzan subuh, tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang penting Anda menuju ke masjid. Yang penting Anda menuju ke masjid. Doalah doa ini. Atau ada lafaz lain yang di dalam Sahih Muslim lafaznya sedikit berbeda. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura. Itu semuanya depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Minta supaya diberikan cahaya. Cahaya iman yang menerangi hati. Wa'azim li nura, ya Allah besarkanlah, agungkan cahaya itu untukku. Berarti di sini seorang hamba di saat mau menuju ke masjid sesungguhnya meminta cahaya iman. Maka seorang hamba yang senantiasa hatinya terpaut ke masjid, bukankah salah satu dari 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah nanti di yaumil akhir? Di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, yang cinta dengan masjid, yang selalu sholat berjamaah di masjid, yakni sholat 5 waktu ketika tidak ada udzur. Maka saat itu ada keutamaan-keutamaan. Poin berikutnya, poin ketiga. Berjalan menuju masjid dengan tenang secara perlahan-lahan. Berjalan menuju ke masjid dengan tenang secara perlahan-lahan. Maksudnya dengan tenang perlahan-lahan, tidak perlu terburu-buru. Wabil khusus biasanya terjadi apabila ada seorang hamba agak terlambat menuju ke masjid. Bahkan takut nanti nggak dapat sholat qobliyah, nggak dapat tahiyatul masjid. Bahkan takut nanti keduluan terjadi iqamah. Maka kadang ada seorang hamba yang kemudian berjalan ke masjid dengan berlari-lari, dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru. Maka yang seperti ini tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu tergesa-gesa. Perlahan-lahan, tenang. Di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikum bis-sakinah wal waqar." Jika kalian telah mendengar kumandang iqamah, maka berjalanlah ke masjid untuk sholat dengan tenang dan dengan perlahan-lahan. Sakinah maksudnya tenang saja, perlahan-lahan. Artinya apa? Tundukkan pandangan kita perlahan, nggak usah lari-lari. Secara lengkap, hadis ini coba buka di Bulughul Maram, nomor hadis 447. Hadis di Bulughul Maram, nomor hadis 447. Dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Idza sami'tumul iqamah," apabila kamu telah mendengar iqamah dikumandangkan, famshu ila shalah, berjalanlah kamu menuju salat, wa alaikumus sakinah wal waqar, dan kamu tetap berjalan dengan tenang, sabar, jangan terburu-buru, wala tasri'u, jangan terburu-buru. Ada kata-kata di sini, wala tasri'u. Di hadis ini tidak disebutkan, yakni yang amalan 1000 amalan ini tidak ada kata-kata tasri'u, tapi lafaz secara lengkap wala tasri'u. Ada larangan, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Gimana ternyata ketinggalan? Maka di sini dikatakan, apabila fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Apa-apa yang kamu telah cukup bersama imam, mendapatkannya bersama imam, maka sudah cukup, kerjakan bersama imam, selesai bersama imam. Tapi apabila ada yang tertinggal dengan imam, maka sempurnakanlah. Muttafaqun alaih. Dan lafaz ini bagi Imam Bukhari. Artinya sempurnakanlah, apabila kamu ketinggalan rakaat, ya sudah, tambahkan, sempurnakan. Jadi jangan sampai kita menuju ke tempat sholat tergesa-gesa, terburu-buru. Dan kaidah berikutnya, saudaraku sekalian, sering orang datang menuju ke tempat sholat, kemudian apa? Dia menunggu imam. Sampai tempat sholat, imam sedang sujud. Dia berdiri menunggu imam. Sampai imam berdiri, baru ikut berdiri. Jangan demikian.
Kaidahnya bagaimana? Coba lihat yang paling terakhir pada bab sholat jamaah 453. 453 dari Ali bin Abi Thalib. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Apa kata Ali bin Abi Thalib di sana kan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala hal." Apabila kamu datang ke masjid untuk sholat berjamaah dan kamu dapati imam sedang dalam suatu keadaan, lagi ruku kah, lagi sujud kah, maka dalam keadaan seperti itu, falyasna kama yasnaul imam. Lakukan, kerjakan apa yang diperbuat oleh imam. Lakukan. Imam lagi sujud, ikut sujud. Imam lagi ruku, ikut ruku. Imam lagi i'tidal, ikut i'tidal. Imam lagi tasyahud, duduk tasyahud. Tapi tentu saja ketika Anda telah ketinggalan, itu sekedar mengikuti gerakan imam, tapi tidak mendapatkan satu rakaat. Maka tadi merujuk kepada hadis yang sebelumnya, yang 447. Apabila kamu dapati bersama imam sempurna, sempurna. Tapi apabila ada kekurangan, maka kekurangannya tambahkan. Yang tertinggal itu sempurnakan. Inilah saudaraku sekalian, maka poin ketiga di kitab ini, berjalan menuju masjid dengan tenang secara perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Kita lanjutkan. Poin keempat. Menuju ke masjid dengan berjalan kaki. Menuju ke masjid dengan berjalan kaki. Apa keutamaan seorang hamba menuju ke masjid dengan berjalan kaki? Subhanallah. Para ulama menjelaskan bahwasanya disunahkan memperpendek langkah serta tidak tergesa-gesa tatkala seorang berjalan kaki menuju ke masjid. Tujuannya yaitu agar kebaikan yang diperoleh pelaku amalan sunnah ini semakin banyak. Keterangan ini berdasarkan nas-nas yang syar'i yang menunjukkan keutamaan memperbanyak langkah saat pergi ke masjid. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan yang menyebabkan Allah menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian? Maka mereka kemudian mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, mau. Wa dzakara minha, lalu Rasulullah dari hadis itu mengatakan, kathratul khuta ilal masjid, maka hendaklah perbanyaklah kamu langkah menuju ke masjid. Perbanyak langkah menuju ke masjid. Nanti bisa dilihat keutamanya. Silahkan bisa lihat di kitab Sahih Muslim. Hadis nomor 626, hadis nomor 627. Di situ mengatakan bahwasanya apabila seseorang pergi menuju ke masjid, maka di situ dikatakan innalakum bikulli khutwatin darajah. Setiap langkah kamu, langkah ke masjid itu mendapatkan imbalan 1 derajat. Lalu secara lengkap di hadis berikutnya yang nomor 627 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci, yakni berwudu di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian segera datang menuju ke rumah dari rumah-rumah Allah." Apa itu rumah Allah? Bisa masjid, bisa musalla, silakan yang terdekat dengan rumah Anda. Kemudian apa? Liyaqti faridatan min faraidillah. Maka sungguh setiap dia melangkah 2 langkah, dia akan mendapatkan keutamaan yang diberikan oleh Allah. Kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Langkah pertama akan menghapuskan 1 dosa. Langkah yang kedua mengangkat derajatnya 1 derajat. Maka makin banyak seorang hamba melangkahkan kaki ke masjid,
Bayangkan seorang laki-laki 5 waktu menuju ke masjid. Berapa langkah yang dia langkahkan? 1 langkah mengangkat derajat, 1 langkah menghapuskan dosa-dosa. Itulah keutamaan seseorang menuju ke masjid. Betapa dari sini, saudaraku sekalian, tidakkah kita ingin mendapatkan keutamaan itu? Tidakkah kita ingin meraih keutamaan itu, saudaraku sekalian? Subhanallah. Ini tawaran dari Allah. Maka orang-orang yang sholat berjamaah menuju ke masjid, dan itu tertib dilakukan, tidak tertinggal kecuali uzur, itu orang itu sepanjang waktu dosanya hapus, bersih. Bersih. Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah. Lalu diceritakanlah hadis ini oleh seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Lihat hadis berikutnya, 628. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fi haditsin Bakrin, yakni dari hadis Abu Bakar. Abu Hurairah mendengar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yattasilu minhu kulla yawmin khamsan wa marrat 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un. Subhanallah. Rasul bertanya begini, wahai sahabat-sahabatku, bagaimana pendapatmu jika di depan rumahmu ada sungai yang mengalir, airnya jernih, airnya bersih, tepat di hadapan rumah Anda, lalu Anda mampu mandi dengan air yang benih tadi, yang jernih tadi, setiap hari 5 kali mandi dengan cara yang benar. Maka Rasul bertanya, masih adakah kotoran yang melekat di badan Anda? Coba Bapak Ibu, bayangkan pertanyaan saya. Bapak Ibu di rumah punya sumber air, bening, jernih, bersih, melimpah ruah, gak pernah kekurangan. Biasanya orang mandi 1 hari 2 kali. Ini 5 kali mandi. Mau sholat duhur, mandi. Mau sholat asar, mandi. Mau sholat maghrib, mau sholat isya, mau sholat subuh, mandi. Ini diibaratkan seperti itu. Mandi 5 kali. Apabila Anda mandi sehari 5 kali, kira-kira bersih nggak badan Anda? Masih ada kotoran enggak? Mandi 2 kali sudah cukup insya Allah sehari. Ini 5 kali. Maka para sahabat mengatakan, tentu saja ya Rasulullah, qalu la yabqa min daranihi syai'un. Tentu ya Rasulullah, nggak ada lagi kotoran apa-apa di badan kami, bersih semuanya. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, fadzalika mathalus shalawatil khamsah. Seperti itulah perumpamaan salat fardu yang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Siapa yang sholat fardu 5 waktu senantiasa mengikuti kaidah tadi yang sebelumnya 627, berwudu sempurna, segera melangkah ke masjid, 1 derajat langkah ditinggikan derajatnya, 1 derajat langkah diturunkan, dihapuskan dosanya, maka orang yang sholatnya tertib menuju ke masjid 5 waktu dalam 1 hari, bersih dosanya, gak ada apa-apa lagi. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, siapa yang tidak ingin itu? Ada di antara kita yang gak pengen bersih dosa-dosa kita. Siapa yang menemui Allah dalam keadaan hati bersih, qalbun salim, hatinya bersih, pasti dapat surga. Salah satu caranya, mari langkahkan kaki ke masjid. Karena bagi laki-laki, menuju ke masjid itu wajib. Sebagian tadi sunnah muakkad. Tapi coba kita lihat beberapa hadis yang sudah kita uraikan. Beberapa ayat yang kita uraikan. Bahwasanya Allah perintahkan memenuhi panggilan. Karena wahai saudaraku sekalian, di samping ada resiko ketika seorang hamba laki-laki dipanggil menuju ke masjid, tapi tidak ke masjid. Berarti dia mendengar panggilan Allah, tapi tidak mau datang. Maka dikatakan tidak ada sholat baginya. Artinya apa? Boleh jadi dia sholat, tapi tidak dapat apa-apa. Boleh jadi bahkan berdosa. Apabila dia tidak ke masjid itu dengan penentangan, bahkan mengatakan nggak apa-apa, yang penting sholat. Seakan-akan apa? Meremehkan panggilan Allah, meremehkan panggilan Rasul. Saudaraku sekalian, jika itu terjadi, bahkan pelakunya berdosa. Sampai-sampai dosa akibat seorang hamba tidak memenuhi seruan Allah,
boleh jadi nanti nggak bisa ditebus dengan apapun. Meskipun dengan 2 dunia dan segala isinya. Coba kita buka surat. Surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina stajabu li rabbihimul husna." Bagi orang-orang yang istajabu, memenuhi li rabbihim husna, yakni memenuhi seruan Allah, panggilan Allah. Apa itu panggilan Allah? Azan. Salat 5 waktu yang Allah perintahkan tadi, yang kita uraikan dengan beberapa dalil tadi. Diberikan oleh Allah balasan yang terbaik, surga nanti Allah berikan. Bagaimana ada orang dipanggil Allah ke masjid, nggak ke masjid. Diseru Allah, mendengar panggilan Allah, nggak mau datang memenuhi seruan Allah. Walladzina lam yastajibu lahu. Dan bagi orang-orang yang lam yastajibu lahu, tidak memenuhi seruannya. Jadi mengabaikan panggilan Allah. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Sekiranya mereka diberikan oleh Allah seluruh dunia dan seisinya. Wa mithlahu ma'ahu. Bahkan ditambahkan lagi oleh Allah 1 dunia lagi bersama seisinya. 2 dunia Allah berikan kepadanya untuk menebus dosa-dosanya. Laftadaubi, niscaya ingin mereka menebus dosa-dosanya, tapi dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Gak bakal diterima tebusan itu. Saudaraku sekalian, gak mendatangi seruan Allah, dosa itu ditebus dengan 2 dunia dan seisinya, tidak diterima. Laftadaubi, ulaika lahum su'ul hisab. Mereka orang-orang yang akan dihisab dengan sangat buruk. Wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah jahannam. Wa bi'sal mihad. Itulah seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat menetap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saudaraku sekalian, ini sungguh ancaman. Ini tidak main-main. Maka wahai saudaraku seiman, khususnya bagi laki-laki, jangan kalian sembarangan mengabaikan seruan Allah ketika telah mendengar azan. Karena sesungguhnya azan itu adalah seruan Allah. Ingat di situ, yang memenuhi seruan Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Yang tidak memenuhi seruan Allah, seandainya nanti dia membawa dosa, tidak memenuhi seruan Allah, ditebusnya dosa itu yakni dengan segala apa yang dimilikinya, yakni bisa berupa kekayaan apa, bahkan 2 dunia dan seisinya. Laftadaubi, dipakai untuk menebus dosanya, tapi dosanya itu tidak akan bisa ditebus. Apa? Akibat kesalahan apa? Tidak mau memenuhi seruan Allah. Saudaraku sekalian, betapa berat resikonya. Jangan dianggap remeh. Kita lanjutkan. Berikutnya, yakni poin kelima. Berdoa ketika masuk masjid. Doa masuk masjid yang sesuai dengan dalil syariat, yaitu dengan lafaz Allahumma ftahli abwabar rahmah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku. Kenapa yang kita minta pintu rahmat? Karena sesungguhnya yang kita harapkan adalah rahmat Allah. Sebab tidaklah seorang hamba beramal ibadah kecuali amal ibadah itu akan dinilai oleh Allah jika dia beramal ibadah dengan baik. Amal ibadah dengan baik itulah yang akan menjadikan rahmat. Dan seorang hamba tidak akan diberikan rahmat oleh Allah kalau tidak memenuhi panggilan Allah. Di antaranya seperti itu, saudara kalian. Maka sekali lagi, jangan kita bermain-main. Jangan kita mengabaikan. Maka saat kita masuk masjid, langkahkan kaki kanan, kemudian berdoalah. Allahumma ftahli abwabar rahmah. Wahai Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Maka saat itu dianjurkan untuk masuk ke dalam masjid dengan pintu kanan. Lalu kita uraikan dulu sebelum mendahulukan kaki kanan nanti di poin 6. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis Nabi SAW.
idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftah li abwabar rahmatik. Wahai Allah, bukakan pintu-pintu rahmatmu untukku. Ini kata Rasul, apabila ada yang di antara kalian mau masuk masjid, hendaklah bersolawat kepada Nabi. Kita sambil menuju ke masjid, sambil bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid, Allahumma ftah li abwabar rahmah. Kemudian kita mendahulukan kaki kanan. Poin ke-6, yakni mendahulukan kaki kanan saat masuk masjid, berdasarkan perkataan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Minas sunnah, idza dakhaltal masjid, antabda'a birijlikal yumna. Menurut sunnah, apabila seorang di antara kamu memasuki masjid, hendaklah mendahulukan kaki kanannya. Apabila seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah mendahulukan kaki kanannya. Berarti di sini disunahkan mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan kaki kanan. Tapi ketika dia keluar, wa idza kharajta antabda'a birijlika al-yusra, dan apabila kamu keluar daripada masjid, yakni hendaklah kamu dahului dengan kaki kirimu. Jadi memulai masuk masjid itu dengan kaki kanan, ketika keluar masjid awali dengan kaki kiri. Maka seseorang yang mendahului dengan kaki kanan ketika masuk masjid, ketika keluar mendahului dengan kaki kiri, orang itu sesungguhnya telah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan keutamaan lagi. Pahala sunnah didapatkan, pahala di masjid juga didapatkan. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Mereka mendapatkan keutamaan yang berlipat ganda. Subhanallah, saudara sekalian, betapa Allah memberikan kepada kita tawaran-tawaran agar kita untuk senantiasa menjaga, senantiasa biasakanlah kita menuju ke masjid, dan sunnah-sunnahnya harus ditegakkan. Poin ke-7, memprioritaskan menempati shaf pertama. Memprioritaskan menempati shaf pertama. Jadi, tadi sudah disampaikan, seutama-utama shaf itu paling awal. Bagi seorang laki-laki, shaf yang paling utama itu paling depan. Beda dengan bagi perempuan. Perempuan itu seutama-utama shaf adalah yang paling belakang. Laki-laki shafnya paling depan. Perempuan shafnya paling belakang. Jangan dibalik. Laki-laki pengen paling belakang. Jangan. Apa artinya di sini? Rasulullah SAW telah memberikan aturan yang demikian. Maka siapa yang mampu di shaf paling pertama, itulah orang yang utama. Itulah orang yang utama. Artinya di sini telah jelas bahwasanya apabila seorang hamba mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka hamba itu di samping akan mendapatkan pahala, juga karena telah mengikuti sunnah Rasul, berhak mendapatkan rahmat. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Mari kita lihat. Hadisnya di sini disebutkan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awal, summa lam yajidu ila ayyastahimu alaihi lastahamu alaih." Sudah kita baca tadi di hadis paling pertama tentang keutamaan di masjid. Bersegera menuju ke masjid untuk mendapatkan shaf yang paling pertama. Andai kata kamu tahu keutamaan, mengetahui keutamaan memenuhi panggilan adzan, kemudian langsung mereka menempatinya di shaf pertama, kecuali harus diundi, pasti mereka akan diundi. Bahkan mereka akan berlomba-lomba segera menuju masjid, mereka akan tahu keutamanya, berlomba-lomba. Ini berdasarkan hadis yang lain. Silakan lihat hadis nomor 441 Bulughul Maram. Hadis nomor 441 Bulughul Maram. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu shaffa fir rijal awwalaha. Seutama-utama shaf laki-laki adalah shaf yang paling pertama, yang paling awal. Itu yang paling utama, yang paling awal.
Wa syarruha akhiruha. Saf laki-laki yang paling buruk, yang paling belakang, yang paling terakhir. Tapi anehnya banyak orang udah datang pertama ke masjid, nggak cari yang depan, carinya belakang. Harusnya segera. Sampai Rasul tadi mengatakan, andai kata harus diundi, mau. Ini Anda nggak diundi, silahkan datang di depan. Itu yang paling utama, yang paling buruk, yang paling akhir. Sedangkan untuk wanita, jika wanita itu pergi ke masjid, wa khairu saffafin nisa akhiruha. Saf wanita yang paling baik, yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, yang paling buruk, yang paling depan, yang paling dekat dengan laki-laki. Tapi kadang-kadang saf wanita sudah dihijab. Seperti di Masjid Nabawi, atau di sebagian di Masjidil Haram, sudah dihijab, masing-masing dipisahkan. Ya sudah, di mana Anda bersaf tidak ada masalah. Karena tidak ada depan, tidak ada belakang lagi di sana. Bahkan seperti di Nabawi sejajar, tapi tetap ditempatkan di belakang, bukan ditempatkan di depan. Artinya dari paling belakang menuju sampai ke tengah-tengah. Tapi laki-laki semuanya paling depan. Berdasarkan nas inilah, dalil inilah, seyogyanya para laki-laki apabila ke masjid, berlomba-lombalah untuk mendapatkan saf yang di depan. Sebab siapa yang mendapatkan saf di depan, itu lebih utama. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Poin ke-8. Berdoa ketika keluar masjid. Sebagaimana tadi masuk masjid, langkahkan kaki kanan, lalu berdoa, Allahumma ftahli abwabar rahmat. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat darimu. Demikian pula ketika seorang keluar masjid, maka dia melangkahkan kakinya dengan kaki kiri saat keluar masjid di poin ke-9. Berdasarkan hadis tadi dari Anas bin Malik, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, lalu membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karuniamu. Ini yang diutamakan. Rahmat Allah dan karunia Allah. Ini yang sangat dibutuhkan dan ini yang sangat didambakan oleh seorang hamba. Kemudian setelah itu seorang hamba sholat tahiyatul masjid. Seorang hamba diperintahkan sholat tahiyatul masjid. Hadisnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun alaih, yakni idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan kamu duduk, melainkan kamu sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa itu namanya? Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Maka tidak boleh seorang duduk ketika masuk masjid, kecuali setelah itu dia sholat tahiyatul masjid. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, seorang hamba yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Seorang hamba yang senantiasa tegak di atas sunnah, subhanallah, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Apalagi setelah sampai di masjid, belum dikumandangkan adzan, dia sholat tahiyatul masjid, kemudian dia duduk di sana, dia menuju datang ke masjid, maka Allah menyiapkan baginya tempat di surga. Coba dibuka Sahih Muslim 629. Sahih Muslim 629. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa yang datang ke masjid pagi-pagi, yakni pagi-pagi, yakni pada saat waktu subuh, dan juga matahari gelincir lebih awal dari waktu sholat. Sholat duhur awal waktu, sholat subuh datang awal waktu, asar awal waktu. Maka Allah menyediakan baginya tempat di surga setiap kali dia datang ke masjid lebih awal. Allah menyediakan tempatnya di surga. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, inilah dalil-dalil tentang seseorang yang keutamaan segera menuju ke masjid. Inilah yang kita uraikan pada kesempatan sore hari ini, bab sunnah ketika pergi ke masjid. Tadi hukum-hukum sudah kita uraikan, hadisnya, ayatnya, dalil-dalilnya, resikonya, keutamaannya, semua sudah dijelaskan.
Tinggal kita memilih, silakan para laki-laki. Apakah Anda memilih tetap di rumah? Apakah Anda ke masjid? Silahkan. Tidak ada masalah bagi Allah. Itu terserah Anda. Tapi nanti Allah yang akan menilai siapakah gerangan Anda. Apakah orang yang mau mengikuti sunnah Rasulnya? Apakah orang yang mengikuti hawa nafsu? Kembali semua kepada diri kita. Tentu bagi kita seorang laki-laki yang mukmin sejati, jika telah mendengar adzan, berdasarkan keterangan-keterangan yang sahih, dalam hadis sahih, semuanya sahih, dan juga berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, tidak ada pilihan selain uzur, kecuali dia datang menuju ke masjid. Ingat tadi, laki-laki buta diperintahkan oleh Rasul tetap ke masjid. Wallahu a'lam. Dengan demikian, bab tentang sunnah ketika pergi ke masjid, bab ini sudah kita selesaikan. Insya Allah kita akan membahas bab berikutnya, yakni sunnah dalam adzan. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian kajian kita pada sore hari ini. Silakan saya kembalikan kepada admin. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Ini pertanyaan sudah banyak sekali. Insya Allah kita jawab semampunya ya Ustadz. Semampunya insya Allah. Silakan. Pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan wanita yang tidak wajib sholat wajib berjamaah? Apakah wanita juga bisa mendapat pahala 27 derajat seperti para lelaki? Silakan Umu buka hadis Sahih Muslim dari nomor hadis 395 sampai hadis 399. Sepanjang wanita-wanita mendapat izin dari suami, anak wanita dapat izin dari orang tuanya, menjaga diri, tidak berkhalwat, tidak berikhtilat, tidak pakai wangi-wangian, tidak menampakkan aurat, silakan. Wanita pun mendapat pahala sama 27 derajat. Maka Rasul melarang apabila seorang wanita telah minta izin sama suaminya untuk sholat berjamaah di masjid, kata Rasulullah, jangan kamu larang. Wanita minta izin ke masjid untuk mendapatkan keutamaan 27 derajat. Sama ibu. Tapi tetap sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya. Wallahu a'lam. Demikian. Lanjutkan pertanyaan tadi. Kalau laki-laki wajib sholat di masjid, kapan seorang istri bisa sholat berjamaah bersama suaminya? Apakah turut pergi ke masjid juga? Sholat berjamaah bersama imam di masjid, kalau memang bisa, bagus. Tapi andai kata bisa, sholat berjamaah bersama imam itu di saat sholat sunnah. Silakan seorang laki-laki mengimami istrinya, mengimami isi rumahnya. Tapi tidak didawamkan, karena Rasul tidak pernah mendawamkan. Sekali waktu diimami, boleh silakan. Tapi sholat malam yang paling baik itu sendiri-sendiri. Jadi, wahai para wanita, jangan Anda berkecil hati. Jangan Anda merasa sedih ketika Anda tidak pernah diimami oleh seorang laki-laki. Yang dimaksud laki-laki itu di imam rumah tangga bukan mengimami sholat. Bukan. Laki-laki itu ke masjid. Maka sholatnya di masjid. Diimami oleh imam di masjid. Sementara wanita mengimami isi rumahnya di rumah. Isi rumahnya di rumah. Nanti dilihat di kitab Bulughul Maram nomor hadis 449. Itu di situ disebutkan Umi Waraqah diperintahkan oleh Rasul untuk mengimami isi rumahnya. Jadi yang mengimami di rumah itu perempuan, yang diimami perempuan, laki-laki itu ke masjid. Maka wanita yang tidak diimami di rumahnya oleh suami nggak usah putus asa. Bahkan jangan bangga wahai para wanita, wahai para istri, apabila suami-suami Anda mengimami sholat Anda di rumah, lalu Anda bangga, alhamdulillah saya mah tiap hari sholat wajib diimami suami. Loh, suami melanggar aturan Allah dan Rasul kok bangga? Jangan, jangan. Jangan, karena tidak pantas seorang suami mengimami wanita di rumah. Seorang suami menjadi makmum di masjid. Jika dia seorang imam, ya jadilah imam di masjid. Demikian, wallahu a'lam. Jadi di rumah itu khusus para wanita, laki-laki ke masjid. Yang berikutnya, Bismillah, izin bertanya, bagaimana caranya memberitahu anak-anak yang sudah balik untuk sholat di masjid, sedang ayahnya tidak tinggal serumah karena qadarullah sudah bercerai? Ya, berdoa dan sampaikan dalil-dalil tadi. Bahkan maaf, saudaraku sekalian, ada sebuah hadis yang begitu dalam maknanya. Ancaman yang luar biasa. Luar biasa. Lihat Sahih Muslim, hadis nomor 612.
Sahih Muslim, hadis nomor 612. An Abdullah, dari Abdullah, dia berkata, laqad ra'aituna wa ma yahallaqu 'anis shalah illa an munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw maridun. Menurut pengamatan kami, tidaklah ada orang-orang yang suka meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik atau yang sakit. Jadi yang meninggalkan sholat jamaah ke masjid itu cuma dua. Orang munafik yang sudah pasti munafiknya, atau orang yang sakit yang jelas sakitnya. Ayo mau yang mana? Kalau Anda nggak sakit, Anda sholat di masjid, itu munafik. Subhanallah. Sampai demikian pendapat para sahabat. Itu munafik. Sampai dikatakan, in kana lamaridu la yamshi baina rajulain hatta yatis shalah. Sampai ada orang-orang yang sakit, meskipun dia harus dipapah orang untuk menuju ke masjid, dipapah dua orang, lalu didudukkan di tempatnya di masjid. Kenapa? Karena laki-laki ini tetap mengutamakan ke masjid, karena mendengar Rasul bersabda. Waqal, dan dia berkata bahwasanya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami sunanal huda, sunnah-sunnah ajaran-ajaran agama sesuai petunjuk Allah. Di antara sunanal huda adalah wa inna minan sunanal huda as-salata fil masjid alladhi yuwadzanu fihi. Salat berjamaah ke masjid bagi laki-laki yang mendengar azan. Bagi laki-laki yang mendengar azan. Wajib ke masjid, saudaraku sekalian. Jangan main-main. Tolong sampaikan ini kepada anak-anak ibu yang laki-laki. Suami-suami ibu yang nggak ke masjid, tolong sampaikan ini. Suami saya sudah bercerai, Ustadz. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk orang-orang yang telah dicerai suaminya. Atau suami-suami yang sudah tidak ada. Bahkan ada yang lebih mengerikan dari itu, saudara sekalian. Coba perhatikan baik-baik hadis berikutnya. 613. Coba perhatikan baik-baik hadis ini. An Abdillah qala man sarrahu ayyalqallahu ghadan musliman falyuhafidhu ala haula'is salah haitsu yunada. Perhatikan baik-baik. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak sebagai muslim yang sempurna. Ingat, siapa yang ingin menemui Allah kelak sebagai muslim yang sempurna, hendaklah pergi ke masjid setiap mendengar azan. Hendaklah pergi ke masjid setiap mendengar azan. Fa innallaha syara'a linubayyikum sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah taala telah mensyariatkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, yakni sunnah atas petunjuk Allah tadi, salat berjamaah ke masjid bagi yang mendengar azan. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya di antara ajaran-ajaran sunanul huda adalah salat berjamaah menuju ke masjid. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, andai kata kamu wahai para laki-laki salat di rumah-rumah kamu, kama yusalli hadal mukhallifu fi baitihi, seperti ini nih orang-orang yang salatnya di rumah, yaitu orang-orang munafik yang salatnya di rumah, gak mau ke masjid. La taraktum sunatan nabiyikum, berarti kamu gak salat ke masjid, kamu salatnya di rumah, kamu telah mengingkari sunnah Nabi kamu. Kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Walau taraktum sunnatan nabiyikum la dolaltum. Jika kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu, berarti kamu sesat. Subhanallah. Sesat, saudaraku sekalian. Mau kita nanti di hadapan Allah dikatakan kamu sesat. Gara-garanya apa? Gak sholat ke masjid. Maaf saudaraku seiman. Demi Allah. Betapa banyak umat Islam laki-laki meremehkan ke masjid. Bahkan orang Indonesia rata-rata ke masjid 90%. Kalau lagi di Mekah dan di Madinah,
sampai tanah air, balik lagi di rumahnya. Semoga tidak dengan kita. Perhatikan baik-baik ini, subhanallah. Subhanallah. Sampai di ujung daripada hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yakhallafu anha illa munafiqun. Bahkan menurut pendapat kami, orang yang tidak suka sholat berjamaah ke masjid ialah orang-orang munafik. Sampai-sampai kalau orang itu benar-benar imannya, sampai dia lebih baik dipapah oleh dua orang meskipun dia nggak mampu berjalan dengan sempurna, lalu diletakkan di tengah saf supaya bisa sholat di masjid. Jadi saudaraku sekalian, ini nggak main-main. Ibu yang bertanya tadi dan semua jamaah, tolong ini hadis betul-betul Anda pahami, Anda amalkan. Nomor 612, 613 Sahih Muslim. Tolong ini amalkan. Wallahu a'lam. Demikian. Berikutnya Ustadz, bagaimana kalau di rumah istri sudah mulai belajar sunnah, tapi suami masih belum? Jadi qadarullah anak-anak juga masih belum belajar. Jadi setiap mendengar kajian, alhamdulillah bisa memahami ilmunya, tapi belum bisa diterapkan di rumah. Pernah mencoba untuk menasehati suami, tapi qadarullah ujung-ujungnya jadi berselisih. Apakah ada doa yang terbaik? Doa apa Ya yang terbaik? muqallibal qulub. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati suami kami dan anak-anak kami. Balikkan hatinya menuju kepada taat. Doakan terus, ya Allah berikan kekuatan iman agar suamiku dan anak laki-lakiku ke masjid. Kalau tadi dikatakan, alhamdulillah sudah belajar sunnah, alhamdulillah sudah mengamalkan, tapi belum mau ke masjid, ya belum mengamalkan dengan sempurna dong. Kalau belajar sunnah mengamalkan, apapun yang diperintah Allah dan Rasul ya dijalankan. Tapi berproses Ustadz. Semoga, sampaikan lagi sekali lagi. Ini hadis-hadis ini luar biasa. Subhanallah, tidakkah kita ingin mendapatkan tawaran yang luar biasa? Coba kalau kita lihat hadis nomor 614. Utsman bin Affan, ini dari Abdurrahman bin Ibnu Umairah, itu mendengar Utsman bin Affan mengatakan bahwasanya siapa yang mau sholat, ini sholat isya aja berjamaah. Man shallal isya fil jama'ati. Siapa yang sholat isya bersama jamaah, maksudnya berjamaah di masjid bersama imam. Faka'annama qama nisfal lail. Seakan-akan dia sholat seperdua malam. Ini nilainya saudara sekalian. Sholat isya berjamaah di masjid, nilainya seperti sholat setengah malam. Ada orang yang mampu sholat setengah malam. Berarti kira-kira 5 jam sholat terus-menerus dalam semalam. Sholat isya berjamaah nilainya. Bagaimana kalau sholat subuh berjamaah? Lihat di ujung hadis nomor 614-nya. Subhanallah. Wa man sholat subha fi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, yakni di masjid, faka'annama shollal laila kullahu. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, seakan-akan nilainya sama seperti orang sholat sepanjang malam. Ada bapak-bapak, ibu-ibu mampu sholat sepanjang malam? Sepanjang malam itu ba'da isya, kira-kira jam 8 sampai menjelang subuh, kira-kira jam 4. Ada orang mampu sholat sepanjang 10 jam, 8 jam. Nggak mungkin, saudaraku sekalian. Subhanallah. Tidakkah tergiur dengan hadis-hadis seperti ini? Bukankah kita ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan menjadi laki-laki yang mukmin sejati? Ibu sampaikan. Terus ingatkan. Kalau perlu ada ancaman-ancaman. Tadi surat 8 20 ayat 24. Surat 13 ayat yang ke-18. Tolong sampaikan. Ini ancaman, gak main-main. Lihat Sahih Muslim 612. Sahih Muslim 613. Sampaikan. Bulughul Maram tadi telah sampaikan. 626, 627, 628. Sampaikan. Jangan pernah kita tidak menyampaikan. Sampaikan. Wallahu a'lam, demikian. Yang berikutnya, Ustadz, saya seorang ibu kebetulan masjid di depan rumah. Apakah boleh menjawab azan dari rumah? Dan apakah berdoa di antara azan dan iqomah juga boleh? Karena saya tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Seorang wanita memang sholat yang terbaik di rumah. Berdasarkan hadis tadi sudah disampaikan. Bulughul Maram. Nomor 447, 449. Tapi Muslim 395 sampai 99 diperbolehkan.
Jadi seorang wanita rumahnya dekat masjid, mendengar adzan dari masjid, menjawab, boleh sekali dan wajib menjawab adzan. Keutamanya luar biasa. Kaifiat menjawab adzan nanti bab berikutnya. Insya Allah pertemuan bulan depan kita akan bahas. Bagaimana menjawabnya, lafaznya apa yang dijawab, bagaimana konsekuensi dari menjawab, dan bagaimana tidak menjawab. Nanti ada lagi konsekuensi seperti orang-orang yang nggak berjamaah. Seperti itu. Jadi intinya boleh, nggak ada masalah. Dan ingat, sebaik-baik wanita, sholatnya di rumah masing-masing. Tapi jika minta izin ke masjid untuk mendapatkan pahala 27, tidak mengapa. Tapi tetap meskipun satu di rumah, bagi wanita, itu is the best, yang terbaik. Jadi wanita, sekali lagi, selalu terbaik itu di rumah. Tapi boleh di masjid. Tetapi tetap di rumahnya itu lebih baik. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika sedang bekerja di kantor? Apakah saat sholat harus ke masjid atau boleh musola yang Andai kata kantor itu dekat dengan masjid, yang pasti mendengar azan. Apabila di kantor dengar azan, di lingkungan kantor ada ruang serbaguna dipakai jamaah, ikuti. Nggak ada Ustadz, kantor saya bertingkat di atas tinggi, tapi ada ruangan musola. Sholat berjamaah bersama teman-teman. Sholat. Apabila Anda harus turun ke masjid jauh, menghabiskan waktu-waktu, Anda sudah punya kewajiban sholat. Yang penting berjamaah. Karena ini apa? Ini rukhsah. Tapi ada perkantoran-perkantoran yang memang menyediakan masjid, entah itu di di basementnya, apakah itu di ruang tertentu, dijadikan ruang serbaguna, jadi ruang sholat yang selalu di situ diadukan berjamaah, atau di musola satu ruangan di mana itu miliknya perusahaan itu. Sholat yang penting jangan sendiri, yang penting jangan sendiri. Ini darurat. Sebab apa? Sedang mencari nafkah. Dan para suami, para laki-laki mencari nafkah hukumnya wajib untuk menghidupi keluarganya dalam cara mencari karunia Allah. Jangan sampai mencari nafkah, kemudian Anda meninggalkan perintah Allah. Lakukan awal waktu. Jangan mentang-mentang di rumah, di kantor jauh dari masjid, nggak ada ruang sholat berjamaah, adanya ruang kecil paling muat cuma 5 orang. Ya kenapa nggak 5 orang? Kenapa nggak jamaah? Dan yang paling utama saudara sekalian, lakukan awal waktu. Jangan ditunda. Siapa yang menunda sholat, berarti orang itu menunda seruan Allah. Lihat hadis Bulughul Maram. Bahkan kalau ibu lihat di hadis Sahih Muslim nomor hadis 66, di situ seorang sahabat Abdullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin afdal? Ya Rasul, apa yang paling utama? As-salatu li waqtiha, salat yang pada waktunya. Summa ayu ya Rasulullah, lalu amal apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayu ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Bayangkan, sholat pada waktunya nomor 1 ditempatkan oleh Allah. Itu amal yang paling utama. Sholat awal waktu, sholat pada waktunya, sholat pada waktunya. Yang dimaksud pada waktunya yang paling utama, awal waktu. Berdasarkan hadis Bulughul Maram, silakan buka Bulughul Maram nomor hadis 183. Rasulullah SAW telah bersabda, Afdalul amal indallah as-salatu li awalil waqtiha. Sebaik-baik salat, seutama-utama salat di sisi Allah adalah, yang paling dicintai Allah adalah, sebaik-baik amal yang paling dicintai Allah adalah salatu li awalil waqtiha. Salat awal waktu. Ini sudah salat awal waktu. Itu yang paling baik. Silakan dibuka di hadis itu 183 Bulughul Maram. Seamal yang paling dicintai Allah. Jadi wahai saudaraku sekalian, meskipun Anda bekerja, jangan jadikan alasan gara-gara bekerja nunda-nunda sholat. Mentang-mentang nggak ada masjid, lalu Anda nunda sholat. Jangan. Awal waktu segera siapkan bersama dengan jamaah kantor yang lain, sholat berjamaah. Kalau memang jauh dari masjid, dari musola, atau tempat-tempat sholat yang itu umum berjamaah. Maka sekurang-kurangnya di kantor Anda berjamaah, meskipun hanya 5 orang, meskipun hanya 2 orang, meskipun hanya 2 orang. Tetapi memang berjamaah itu lebih baik kalau makin banyak. Kalau cuma sedikit, tentu saja sedikit. Tapi makin banyak jumlah jamaahnya, maka itu makin baik. Wallahu a'lam. yang berikutnya,
Di masa pandemik ini sholat jamaahnya masih berjarak. Apakah sholat ini sah dalam keadaan seperti ini? Apakah laki-laki sebaiknya sholat di rumah saja atau ke masjid dengan sholat berjarak? Tetap meskipun berjarak di masjid, keutamaan di masjid, di Masjidil Haram sekarang pun masih berjarak di masjid. Jangan jadikan alasan lagi pandemi kemudian memilih di rumah, jangan. Tetap ke masjid. Anda kemana-mana bisa kok. Anda ke mall bisa, kemana-mana bisa, kerja bisa, bisnis bisa, ke masjid nggak bisa. Alasannya karena pandemi. Pakai masker silakan dalam keadaan darurat. Bahkan sekarang alhamdulillah sudah banyak saya dapat di masjid-masjid. Safnya sudah rapat kembali. Bismillah, Allah yang melindungi kita. Yakinlah. Tidak ada yang bisa menghilangkan suatu musibah kecuali Allah yang akan menghilangkan. Yakin kita tetap pakai protokol, kita pakai masker saja, silakan. Tapi yakinlah semua ini akan berlalu, Allah yang berikan. Karena Allah sudah janji itu. Sebagaimana Allah firmankan di surat 6, surat Al-An'am ayat ke-17. Itu jelas sekali di ayat itu Allah berfirman. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, suatu madarat kepadamu, musibah apapun bentuknya, maka ketahuilah tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali Dia. Wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu kebaikan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Demikian. Ustaz, pertanyaan berikutnya ini saya gabung. Bagaimana bila wanita selalu sholat berjamaah di masjid? Apakah doa berjalan ke masjid boleh dibaca oleh wanita? Dan bagaimana syafnya bila berhijab? Apakah tetap di belakang atau di depan yang utama bagi wanita? Kalau sudah dihijab tentu saja tidak mengapa di depan. Itu jika tidak terhijab. Maka jika tidak terhijab, antara laki-laki dan perempuan yang paling utama di belakang. Tapi sudah ada hijab. Bahkan kadang-kadang jumlah wanita hanya sedikit, ya sudah di depan. Nggak ada masalah. Kalau mau di belakang, nggak ada masalah. Intinya kalau sudah dihijab, hijab silahkan saja. Dan apakah wanita boleh berdoa? Ya boleh, doa itu untuk umum, bukan untuk laki-laki saja. Semua doa-doa yang kita uraikan tadi di dalam kitab dan kita sudah tambahkan dalam beberapa hadis tadi, itu semua dilakukan. Kalau yang namanya doa untuk orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Sama insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Dan bagaimana hukumnya kalau wanita selalu di masjid, Ustaz? Tadi? Gak ada masalah. Tapi sekali lagi, apa alasannya wanita selalu di masjid? Apa alasannya wanita selalu di masjid? Kalau ternyata dia memang lebih nyaman di masjid, dia sudah janda, maaf, anak-anak sudah besar-besar, di rumah tinggal sendiri, ada pelayan nggak mau ke masjid, maunya di rumah, saya ke masjid, maka tidak ada fitnah, nggak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Boleh ke masjid, boleh, silahkan. Selalu di masjid, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, 5 waktu, nggak apa-apa. Apalagi kalau wanita-wanita, maaf, yang sudah uzur secara syar'i, usia sudah sepuh, kemudian tidak punya hasad duniawi dengan laki-laki, dan seterusnya, dan tentu saja tidak berhias, yang penting tetap menutup aurat, maka insya Allah mendapatkan keutamaan berjamaah di masjid. Tapi sekali lagi, tetap wanita yang terbaik di rumahnya. Hanya tadi, dibolehkan di masjid. Beda dengan laki-laki. Wah, laki-laki itu utama di masjid. Dibolehkan di rumah ketika ada uzur syar'i. Demikian, wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, Assalamualaikum. Mohon infonya di daerah saya masjidnya ada setiap sholat subuh selalu memakai kunut. Apa yang harus saya lakukan? Jika ibu mengikuti imam yang kunut, ikuti. Jika tidak mengikuti, tidak mengapa. Silakan. Para ulama beda pendapat dalam hal ini. Jumhur ulama mengatakan kunut itu bid'ah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kunut itu sunnah. Ingat, umat Islam Indonesia hampir kebanyakan bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka mengikuti mazhab imam itu. Tapi Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam kitabnya, apabila ada pendapatku yang ternyata di kemudian hari terdapat menyelisihi sunnahku, maka pendapatku harus kamu tinggalkan. Aku bermazhab sunnah Rasulku. 3 ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan kunut itu bid'ah.
Imam Syafi'i mengatakan kunut itu sunnah. Boleh jadi Imam Syafi'i belum mendapatkan dalil-dalil ketika itu. Lalu diketemukan dalil-dalil yang lebih sahih bahwa kunut subuh itu bid'ah. Maka Imam Syafi'i sudah wafat. Tapi di dalam tulisan beliau di kitab beliau mengatakan, apabila ada pendapatku ternyata menyelisihi rujukan dari sunnah nabiku, pendapatku jangan dipakai. Satu-satunya manusia di muka bumi yang pendapatnya wajib dipakai adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan kunut subuh terus-menerus. Bahkan para sahabat menganggap kunut subuh yang terus-menerus itu adalah bid'ah. Akan tetapi ini terjadi khilaf. Silahkan saja. Yang meyakini sunnah, silakan. Nanti pun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang meyakini bid'ah, silakan. Nanti pun bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi mari kita beramal dengan ilmu. Jika kita sudah meyakini dengan dalil-dalil yang sahih bahwa kunut subuh itu bid'ah, maka tinggalkan. Bagaimana kita berjamaah dengan orang yang kunut subuh? Maka dua pendapat. Anda boleh mengikuti imam mengamini setelah selesai doa kunut, atau Anda tidak perlu ikut mengamini doa karena nggak ada kewajiban mengikuti aminnya doa di mana Rasul tidak mencontohkan itu. Anda baca doa sendiri. Bisa diperpanjang doanya seperti di hadis Bulughul Maram nomor 317. Itu doanya agak sedikit diperpanjang. Doa iktidalnya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahumma walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Panjang kita doa itu, kunut selesai sudah ikutan. Enggak hafal Ustaz, doanya panjang banget. Ya sudah diulang-ulang. Allahumma rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma rabbana wa lakal hamdu mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Silakan kamu. Demikian dua pendapat, silakan mau yang pakai yang mana yang paling Anda yakini, amalkan. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, kalau sholat Jumat di masjid kami azannya 2 kali, apakah kita tetap menjawab azan yang kedua? Kemudian Sekali setelah lagi, ikuti apa yang ada di tempat Anda. Anda makmum, tinggal ngikut. Nanti tentang adzan 2 kali itu yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi ketahuilah, tidak pernah Rasul adzan 2 kali di waktu sholat Jumat. Tidak pernah Rasulullah SAW adzan 2 kali di waktu sholat Jumat. Pernah terjadi di zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berinisiatif, tetapi bukan adzan 2 kali seperti sekarang. Maksud waktu sholat adzan, setelah itu qobliyah. Lalu setelah qobliyah, khotib naik mimbar, adzan lagi. Tidak demikian. Adzan 2 kalinya Utsman bin Affan adalah dilakukan kira-kira sekitar 1 atau setengah jam sebelum masuk waktu zuhur untuk memanggil orang-orang. Karena saat itu Islam sudah berkembang luas. Kemudian setelah Utsman ditegur tidak melakukan lagi, maka ditinggalkannya adzan 2 kali. Adapun di Indonesia, kemudian melakukan adzan 2 kali. Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab bab sholat Jum'ah, adzan Jum'ah sesuai sunnah adalah 1 kali. Tapi di negara kita melakukan 2 kali. Ya sudah, kita makmum ikuti saja. Si penyelenggara nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi selagi Bapak bisa mendapatkan masjid yang adanya 1 kali, itulah yang sesuai sunnah, ikuti. Bismillah. Meskipun terkadang mungkin agak lebih jauh sedikit, bismillah, nggak ada masalah. Demi untuk menegakkan sunnah. Wallahu a'lam. berikut, Afwan, berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Ibu, saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi. Allah. Bismillah. Afwan Ustadz, kalau kita sampai masjid imam sedang sholat subuh berjamaah, apakah baiknya kita ikut sholat subuh berjamaah atau qobliyah dulu? Apabila sudah selesai dikumandangkan iqamah, tidak ada sholat sunnah lagi. Sudah selesai dikumandangkan iqamah, nggak ada lagi sholat sunnah. Sholat wajib diikuti. Anda telah ketinggalan qobliyah. Bagaimana nanti? Ada pendapat ulama boleh mengqadha, tapi saya berpendapat tidak ada dalil boleh mengqadha qobliyah setelah sholat subuh. Bahkan dalil yang paling rajih bisa dilihat di kitab Bulughul Maram nomor hadis 175. La salata ba'da salati subhi.
Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Hatta tatlu'u syams, sampai matahari terbit. Jadi haram, tidak boleh sholat sunnah setelah sholat subuh. Yang mengatakan qodok setelah sholat subuh tidak ada dalil mengatakan itu. Bahkan qodok itu hanya untuk sholat wajib. Gak ada sholat sunnah di qodok. Wallahu a'lam. Demikian. Assalamualaikum Ustadz. Saat sholat, Ana baru merasakan khusyuk apabila teringat dosa dikarenakan ada lafaz bacaan sholat seperti Allahumma firli, Robbi firli. Apakah kriteria khusyuk dalam sholat itu harus mengetahui arti dari bacaan sholat dan teringat dosa-dosa? Dan juga apakah keistimewaan sholat di masjid juga berlaku bagi wanita? Tafadhol, Ustaz. Pertanyaan kedua sepertinya sudah terjawab tadi tentang keutamaan sholat di masjid. Wanita tidak berlaku, tapi wanita boleh. Yang pertama, ketika kita sholat, memahami bacaan, terkadang menangis, ingat dosa. Ketika membaca Allahumma firli, Robbi firli, dan seterusnya. Bagus. Dan itulah salah satu khusyuk. Maka salah satu syarat seorang hamba bisa khusyuk dalam sholat, yang paling utama paham bacaan. Bagaimana kita akan khusyuk kalau nggak paham bacaan? Makanya wajib setiap hamba belajar tentang bacaan sholat. Dan jangan cuma hafal, pahami itu maknanya apa. Sehingga bisa meresap. Kalau nggak paham, bagaimana menggetarkan hati? Bagaimana meresap hati? Sedangkan di dalam sholat itu bacaannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Bacaannya adalah doa. Dan kita sedang berdialog dengan Allah. Maka sholat itu kita lagi ingat Allah. Berarti wajib kita ingat Allah. Gimana caranya kita bisa khusyuk? Ingat Allah. Gimana bisa ingat Allah dengan baik? Pahami bacaan. Itu salah satu syarat kita bisa khusyuk. Betul seperti itu. Sebagaimana Allah firmankan di surat Toha, surat 20 ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah, akulah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Fa'aqimis shalah fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, salatlah, dirikan salat, zikri. Salatmu itu mengingatku. Gimana kita ingat Allah kalau kita nggak ngerti bacaan? Sedangkan dalam salat itu semuanya bacaan Allah. Tasbih, tahmid, takbir, bacaan Quran. Maka seyogianya setiap hamba paham apa yang dibaca, sehingga di saat memahami itu bergetar hatinya, menangis karena tahu apa yang dibaca, apalagi ingat kesalahan dan dosa, maka pantas seperti itulah Rasul, seperti itulah para sahabat, menangis di dalam salatnya. Karena paham betul apa yang dia sedang baca, dan apa yang sedang dia inginkan. Demikian, wallahu a'lam. Sepertinya Umu sudah jam 17:45, sepertinya kami cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Mohon maaf kepada para jamaah yang bertanya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang terjawab tadi mewakili seluruh pertanyaan dari para jamaah yang lain. Insya Allah, jika Allah izinkan, kita berjumpa kembali di waktu yang sama, di pekan yang sama, di hari yang sama, nanti di bulan berikutnya. Insya Allah. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku sekalian, Bapak Ibu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum untuk semua jamaah. Jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit Ibu. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz Ahmad dan seluruh umahat. Demikian maka kita akhiri kajian hari ini. Insya Allah pembahasan lanjutan buku ini di bulan depan hari Jumat minggu pertama. Semoga dimudahkan. Silakan dibuka YouTube MT Hasanah Nurul Iman untuk menonton kajian ulang bersama Ustadz Ahmad Susilo hari ini. Yang linknya sudah dikirimkan via chat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggara kajian hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.